Saudara, polisi akan melakukan gelar perkara dalam penyelidikan kasus kaburnya narapidana narkoba Chai Changpan dari Lapas Tangerang, Banten beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, hingga penyelidikan hari ini diketahui ada 2 petugas lapas yang ternyata ikut membantu kaburnya napi narkoba tersebut. Ini, 28 meter. Kaburnya narapidana narkoba yang merupakan warga negara Tiongkok yang bernama Chai Changpan alias Chai Jifan alias Anthony pada 14 September lalu terus menimbulkan tanda tanya. Bagaimana mungkin napi narkoba itu bisa kabur dari ruang tahanannya di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten dengan menggali lubang hingga 30 meter? Kisah ini layaknya cerita di film-film Hollywood. Dalam keterangan pers Polda Metro Jaya hari ini diketahui ada 2 oknum petugas Lapas Kelas 1 Tangerang berinisial S dan S yang terlibat dan membantu kaburnya Chai Changpan. Keduanya bahkan menyediakan pompa air yang digunakan untuk menyedot tanah galian dari sel tahanan Chai Changpan. Penyedot, ya, ada pompa air itu digunakan. Nah, pompa air inilah yang kemudian dia membeli, menyuruh kedua pegawai lapas ini, bahkan menyimpan beberapa kali selama kurang lebih 8 bulan dengan mendapat imbalan daripada si tersangka ini. Nah, ini indikasi kelalaian yang digunakan, yang dia lakukan. Kemarin masih kita sudah naikkan ke tingkat penyidikan. Kedua tersangka, kedua pegawai ini adalah memang masih saksi. Saya kemarin sampaikan bahwa akan kita gelarkan, kemungkinan akan kita naikkan ke statusnya dari saksi menjadi tersangka, tapi kita masih menunggu nanti hasil gelar perkara dulu. Sebelumnya kecurigaan akan adanya bantuan atau keterlibatan oknum petugas lapas ini disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI. Pasca kaburnya Chai Jifan, Komisi Hukum DPR melakukan sidak ke Lapas Kelas 1 Tangerang. Hasilnya terlihat sejumlah kejanggalan, mulai dari tidak adanya tanah bekas galian hingga jalur galian yang bisa langsung menembus bagian luar lapas dan mengarah ke wilayah perumahan warga. Minta kepolisian untuk silik tuntas ini karena tidak masuk akal semuanya. Ya, jadi apa yang kita lihat itu tidak masuk akal. Ya, tanahnya nggak ada, pecah-pecahan nggak ada, peralatan nggak ada. Jadi ini pesannya lebih pada rekayasa. Hingga hari ini, status Chai Changpan alias Chai Jifan alias Anthony masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Setidaknya sudah 14 orang saksi yang diperiksa terkait kaburnya Chai Changpan yang berstatus terpidana mati. Kaburnya Chai Changpan dari lapas bukanlah baru kali pertama. Gembong narkoba asal Tiongkok yang tertangkap saat memiliki 135 kg sabu ini juga pernah kabur dari rumah tahanan Bareskrim Polri pada 24 Januari 2017 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk membahas penyelidikan kasus kaburnya napi yang juga terpidana mati narkoba warga negara Tiongkok Chai Changpan, kita akan berbincang dengan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PAN Syarifuddin Suding. Selamat malam Pak Syarifuddin. Selamat malam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bapak, ini Anda sejak awal sidak ke Lapas Tangerang sudah menduga ada keterlibatan petugas lapas. Apa temuan Anda saat itu, Pak Syarifuddin? Iya, memang ya bahwa kita melihat TKP ya memang penuh dengan kejanggalan dan tidak mungkin seorang Chai Changpan ya bisa melakukan penggalian 3 meter ke bawah lalu dia 1 sampai 1,5 meter dengan panjang 30 meter tanpa diketahui ya, oleh para katakanlah oknum-oknum atau pegawai yang ada di lembaga pemasyarakatan. Dan kegiatan ini itu bukan ujuk-ujuk ya, itu persiapannya itu 8 bulan ya. Jadi kurang lebih 8 bulan yang bersangkutan melakukan penggalian tanah ya, lalu kemudian alat yang digunakan itu ada 2 pompa air yang dipesan oleh oknum pegawai lapas Chai Changpan ya. Lalu kemudian di TKP juga kita temukan alat gali ya. Saya kira dalam persiapan melarikan diri ya, kurang lebih 8 bulan lalu kemudian tidak diketahui oleh para pegawai yang ada di lembaga pemasyarakatan itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Tidak mungkin ya?
Memang saya kira memang ini dan saya kira bukan baru kejadian pertama ya. Oke, Pak. Dan itu ya. Hari ini polisi sudah menemukan keterlibatan 2 petugas lapas tapi tidak langsung dijadikan tersangka. Pendapat Anda apa, Pak? Iya, saya kira patut kita hargai dan apresiasi ya langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, dan memang kita juga mendorong ya ke Polda Metro Jaya agar ini harus diusut tuntas ya, karena ini bukan baru kejadian pertama ya modus-modus seperti ini terjadi. Pada tahun 2017 juga modus yang sama di Lembaga Pemasyarakatan Gerobokan Bali itu juga melakukan hal yang sama ya, menggali tanah dan sebagainya. Apalagi yang bersangkutan ini yang memang diduga kuat bahwa ini bukan orang biasa ya. Kalau saya dengar informasinya dia adalah mantan tentara ya. Dengan cara yang dilakukan seperti ini ya, saya kira memang ini patut diwaspadai, apalagi pernah juga melarikan pada saat ditahan di Bareskrim. Nah, memang pertanyaannya kenapa sih terpidana mati Chai Chang-pan ini itu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang gitu loh. Kenapa tidak langsung ditempatkan di Nusa Kambangan ya? Analisis Anda apa? Ya kan begitu. Apalagi di dalam lembaga pemasyarakatan juga ada alat komunikasi yang dia pegang bersama dengan temannya. Jadi memang sangat memudahkan yang bersangkutan untuk melakukan komunikasi dengan pihak luar, ya, karena ini adalah kejahatan transnasional, ya, yang pasti juga melibatkan para mafia dan bandar yang ada di luar, sehingga dia memudahkan untuk bisa melarikan diri dengan cara seperti itu tadi. Pak Syarifudin, begini, ini kan Anda tadi sudah menyampaikan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang lain, mungkin mereka yang punya kekuasaan lebih. Ini agak membingungkan ketika dibayar 100.000 saja, kok sudah mau membantu napi kabur, itu kan memang agak janggal ya. Respons Anda apa Pak soal ini, Pak? Iya, saya kira tidak hanya saya sih melihat bahwa tidak hanya sebatas Chai Chang-pan melakukan ini, tapi paling tidak harus ditelusuri ya. Para mafia dan bandar-bandar yang ada kaitannya dengan Chai Chang-pan ini adalah kasus narkoba ya, dan saya kira mungkin dia bermain sendiri ya. Nah, karenanya bahwa kasus ini betul-betul harus ditelusuri ya, siapa yang bekerja sama ya, turut serta dan membantu yang bersangkutan melarikan diri ya, juga memang harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Lalu kemudian saya sampaikan juga di Polda kemarin ya pada saat pertemuan bahwa persoalan ini jangan kita hanya melihat pada saat yang bersangkutan melarikan diri ya, meloloskan ya dari dari lembaga pemasyarakatan, tapi perlu dilihat ke belakang selama 8 bulan persiapan melarikan diri itu dengan cara menggali tanah ya, dan galian ini memang betul-betul pas di di got itu kan. Artinya kalau tidak ada informasi orang yang ada di situ, ya bisa saja galian itu kemana-mana kan begitu ya. Jadi setelah ini yang akan dilakukan Komisi 3 apa, Pak? Ya, saya kira dalam waktu, karena ini sudah mau mendekati masa reses, tapi minggu depan ini kita ada rapat dengan Menkumham ya. Paling tidak juga memang kita harus mintai sampai sejauh mana pola-pola pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran dari Menteri Hukum dan HAM, karena kejadian ini bukan baru pertama kali, beberapa kali kan begitu ya. Jangan lalu kemudian persoalannya hanya dianggap biasa saja, setelah selesai masalah lalu kemudian terlupakan kembali, kan biasanya gitu ya. Kasus di Gerobokan Bali juga seperti itu. Kita minta bagaimana pola-pola pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap para narapidana. Oh, ini kita sudah bangun sistem dan sebagainya, tapi ternyata berulang kembali kan begitu. Oke, Pak Syarifudin Suding, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 3 tentunya. Selamat malam, sehat terus ya Pak ya. Baik, makasih. Selamat malam.